Mmm, saya ingat waktu naik sepeda diajarin sama ayah saya. Saya jatuh, dia yang bangunin. Kemudian setelah itu saya dilepas. Saya ingat waktu gonceng naik motor, hujan-hujan, kedinginan. Saya peluk dari belakang. Sampai sekarang saya nggak pernah bisa lupa itu. Allahu Akbar. Dan saya ingat waktu saya lomba lari sama ayah saya. Setelah besar saya baru tahu kalau dia pura-pura kalah. Masya Allah. Dibuatnya selalu saya menang. Allahu Selalu Akbar. saya menang. Saya Allahu sampai sekarang saya ingat tuh ternyata ayah saya cuma ingin membahagiakan saya pada saat itu. Saya juga ingat nasihatnya ketika diantar saya ke pesantren. Memang ketika melepas saya, dia lihat saya menangis. Tapi dia pura-pura tegar. Di kejauhan dia naik delman. Saya lihat dia mengusap air mata juga. Dan saya ingat sekali pesannya ketika saya hampir minta pulang. Nah, di sini kamu sedang digembleng. Demi Allah itu saya ingat betul. Itu membuat saya akhirnya bisa bertahan di pesantren. Kamu Masya Allah. sedang digembleng. Dia nggak banyak ngomong. Dan ketika di masjid di pesantren, saya duduk di tangga berdua, cerita kiri kanan. Demi Allah saat-saat itu begitu terasa sampai sekarang. Bagaimana perhatian ayah, walau hanya sekedar kehangatan dan kedekatan itu membentuk karakter pada jiwa saya. Pernah saya dibecandain lagi. Heh, kamu tuh kalau laki-laki, dia bilang, harus berada di sebelah kanan orang yang lemah. Termasuk kalau nanti kamu punya istri, pegang tangannya dan kamu berada di sebelah kanan dia, menjadi pelindung dia. Saya lupa usia berapa saat itu. Hal-hal sederhana ketika ayah memasukkan pesan-pesan dan itu bernilai, itu bagi seorang anak laki-laki, hari ini saya bisa mengatakan, my dad, my hero. Ayahku adalah pahlawanku. Saya jadi teringat ayat tadi, betapa kagumnya Yakub terhadap ayahnya. Betapa anak-anak Yakub kagum pada ayahnya, kagum pada kakeknya, kagum pada keturunan ayahnya. Sekarang banyak anak-anak tuh malu kalau disandarkan ke ayahnya. Nggak bangga kalau disandarkan kepada ayahnya. Mungkin si ayah salah faham. Menilai anaknya seakan-akan karena ayahnya tidak kaya raya, ayahnya bukan pejabat, sehingga anaknya tidak bangga. Bukan. Kalau dilihat dari ayat ini, satu hari nanti anak akan tumbuh besar dan yang paling dibanggakan dari seorang anak laki-laki adalah kalau ayahnya berhasil menanamkan nilai-nilai kekuatan iman, nilai-nilai ketakwaan dulu dan disiplin dalam hal agama. Dididik tentang akhlak, insya Allah ayah akan menjadi ayah yang membanggakan dengan semua kekurangannya, dengan semua kelemahannya, dengan semua kebodohannya. Dan yang kedua, kasih sayangnya. Kasih sayang lebih dibutuhkan anak. Sementara kebanyakan ayah cuma bisa jadi ATM, dikunjungi anak, diajak bicara anak. Kalau ada urusan uang setelah itu, nggak ada lagi bicara. Astagfirullah. Dan bagi anak perempuan, ayah itu dianggap sukses. Kalau si anak perempuan berani bilang, my dad, my first love. Ayahku adalah cinta pertamaku. Kalau aku nanti menikah, aku akan mencari sosok laki-laki seperti ayahku. Banyak kasus orang tua, Abi Amir, Iya. seorang profesional sukses. Tiba-tiba duduk di samping saya, dia lemparkan badannya. Gubrak gitu, saya kaget. Hmm. Ustadz, ada apa dengan anak saya Ustadz? Sekolahnya tinggi, di luar negeri, pekerjaannya bagus. Kenapa cari calon suami kok? Ya Allah, nggak usah lah, saya nggak bisa bicara dunia. Saya bicara apa ya? Ya agama sedikit saja itu nggak ada. Banyaklah cerita. Akhirnya dia kecewa kepada anak perempuan ini. Saya tanya, Pak,
selama ini bagaimana hubungan Bapak dengan anak perempuan Bapak? Nah itu dia Ustadz. Seorang profesional yang waktunya habis, sibuk untuk karir. Anak memang tercukupi, bisa ke luar negeri berapapun dibiayai. Tapi dia lupa bahwa dia tidak menjadi first love bagi anaknya. Akhirnya anak mencari jodoh calon suaminya yang pokoknya gak kayak bapaknya. Gak peduli itu laki-laki itu gak punya kerjaan. Gak peduli itu laki-laki gak ada agamanya. Yang penting perhatian. Yang penting cinta, yang penting bisa enak diajak ngobrol, yang penting bisa dijadikan tempat curhat. Cuma itu pilihannya. Ya Allah. Akhirnya kepada ayah saya ingatkan, inilah awal daripada bencana kehidupan seorang ayah. Karena ayah dikasih menantu oleh anak perempuannya dengan sosok yang tidak disukai oleh si ayah. Selamat menikmati bencana seumur hidup kalau begitu. Ya Allah.